kita dan juga negara-negara lain di dunia menghadapi tekanan yang berat. Tapi alhamdulillah perkembangan kasus harian di negara kita membaik. Kita lihat Indonesia, setelah jatuhnya Soeharto, rakyatnya berani buat perubahan. Malu kita sekarang. Kenapa Indonesia boleh jadi begitu? Karena sifat rakyatnya sudah menjadi watchdog, melihat dan kalau tak betul mereka membuat pembetulan. Memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus. Beritanya nggak mengagetkan karena udah diprediksi memang akan dipanjangin lagi, udah nggak punya perlawanan lagi sampai akhirnya PPKM pelan-pelan kita mati. Dirasa ada bener juga ya, kan pelan-pelan kita mati ya, toko-toko mati, jalan raya mati, semua mati. Anggota Parlemen Malaysia Lim Kok Siang mempertanyakan penanganan COVID-19 di negaranya kepada Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, dengan membandingkan kondisi pandemi di Indonesia. Menurutnya, kasus COVID-19 di Indonesia lebih cepat turun dibanding dengan Malaysia. Padahal, jumlah populasi di Indonesia lebih besar dari Malaysia. Sampai terakhir kami melihat bahwa apa yang terjadi sekarang sudah bisa dikendalikan, baik di Jawa, Bali maupun luar Jawa dan Bali. Akan tetapi Pak Presiden selalu mengatakan tetap waspada. PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya. Instruksi mencantumkan ketentuan PPKM level 3, ada level 4, ada level 3, ada level 2. Kayak permainan apa gitu, kayak main sesuatu level 1, level 2, level 3, level 4. Dalam 3 minggu ini kita sudah berada di angka yang baik menurut saya. Ini yang harus kita jaga dan terus kita tekan agar terus berkurang. Lim juga memperingatkan Khairy Jamaluddin bahwa vaksinasi saja tidak akan membantu masalah COVID-19 Malaysia. Menurut Lim, Malaysia adalah salah satu negara dengan kinerja terburuk di dunia dalam hal penanganan COVID-19 tahun ini. Bukan hanya angka saja ya, tapi memang kondisi tadi ya. Kalau kita lihat intervensi yang kita lakukan itu sejak pada saat terjadi peningkatan kasus itu kita sudah melakukan kebijakan untuk pelaksanaan PPKM ya. Baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase bor. Pemerintah ngutang banyak, kalau secara hitungannya harusnya semua rakyat yang harusnya terbantu itu nggak sampai jualan panci kayak yang kemarin tuh ya, nggak sampai mereka istilahnya sampai nggak makan. Malaysia telah mencatat rata-rata lebih dari 20.000 kasus selama lebih dari 4 minggu. Lim meminta agar pemerintah Malaysia tak lagi mengandalkan kebijakan lockdown ketat dan tujuan hidup bersama COVID-19. Sebagai gantinya, Lim mengajukan agar pemerintah menerapkan pembatasan yang ditargetkan. Dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Uang yang konon, saya ingat banget tuh waktu itu Presiden mengatakan yang ada di kas Kementerian Keuangan itu ada 11.000 triliun, belum yang termasuk di kantong saya gitu. Yang pasti adalah dukungan juga dari masyarakat ya, bahwa masyarakat kemudian memahami pemerintah mengambil kebijakan PPKM, membatasi mobilitas dan juga aktivitas ekonomi ya, sehingga itu juga menjadi salah satu kunci kepatuhan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan PPKM ini secara sadar. Pemerintah ngutang banyak, kalau secara hitungannya harusnya semua rakyat yang harusnya terbantu itu nggak sampai jualan panci kayak yang kemarin tuh ya, nggak sampai mereka istilahnya sampai nggak makan ya. Pemimpinan Pak Jokowi efektif ya. Saya mengakui itu. Keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini ya memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan. Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik, Pak. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja.
Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Uang-uang yang konon, saya ingat banget tuh waktu itu Presiden mengatakan yang ada di kas Kementerian Keuangan itu ada 11.000 triliun, belum yang termasuk di kantong saya gitu. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini 2021, kita tengok daripada Soeharto bertukar kepada Habibie kepada Megawati kepada Gus Dur kepada Bambang Susilo kepada Jokowi, dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengkagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Kalau orang bilang dipirit-pirit, ya dikeluarin kartunya tuh, kalau orang suka main kartu dikit, ya akhirnya nyampe juga sebentus ke 17 Agustus karena nanti khawatir ada keramaian, kerumunan ya kan, karena 17 Agustusan jadi nggak boleh juga pastinya ya. Kita lihat Indonesia setelah jatuhnya Soeharto, rakyatnya bergani buat perubahan. Malu kita sekarang. Kenapa Indonesia boleh jadi begitu? Karena sifat rakyatnya sudah menjadi watchdog, melihat, dan kalau tak betul mereka membuat pembetulan. Ada nggak kepala negara di belahan dunia lain yang dia tuh minta maaf gitu atas segala kekurangan dari dia gitu? Tentu bukan hanya sekedar minta maaf. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa, kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Ini adalah pertanda panggilan bagi anak-anak Nusantara, anak-anak negeri Indonesia untuk bersatu, bergandeng tangan, bersama-sama melawan musuh yang memang saat ini kita hadapi. Intoleransi, radikalisme. Kenapa sih aku dibilang radikal? Heran. Karena kan aku emang udah radikal ini. Ketika lahir udah dikenalin la ilaha illallah. Itu radikal banget. Itu radikal banget gitu. Jadi ya udah, so what? Warga yang menolak kedatangan Neno Warisman di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam masih bertahan di lokasi dekat pintu kedatangan penumpang pesawat. Ya, meski demikian, aksi warga ini tidak mengganggu aktivitas bandara dan penumpang. Sejumlah warga menggelar aksi menolak kedatangan Neno Warisman. Aparat polisi diterjunkan untuk menjaga suasana agar tetap kondusif. Sekarang siapa yang jamin Neno? Kita berhadapan dengan musuh yang berkamuflase seolah-olah menjadi orang Indonesia, tetapi mereka tidaklah Indonesia secara hati, secara nurani, secara pikiran. Tetap komitmen dalam perjuangan menuju perubahan. 2019 ganti presiden, Indonesia adil makmur. Takbir, Allahu Akbar. Takbir. Karena kan kalau kita kan nggak dilarang beriman, walaupun kita agak tersendat-sendat gitu, banyak masalah. Tapi kan Al-Quran kita memang mengajarkan bahwa kemenangan itu pasti akan didapat. Dan menangkan kami, karena jika Engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Kemenangan itu artinya sebuah negeri, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, hukumnya tegak, peradabannya mulia. Ada kok, akan ada, tapi soal waktunya kapan kita nggak tahu. Kita hanya memproses aja. Kapan saatnya itu tergantung juga, karena kita nggak dikasih tahu supaya kita juga beramal. Dalam 3 minggu ini kita sudah berada di angka yang baik menurut saya. Ini yang harus kita jaga dan terus kita tekan agar terus berkurang. Saya berharap Presiden minta maaf atas pembunuhan yang terjadi pada misalnya 6 laskar yang belum juga bisa diselesaikan. Jadi ada satu koreksi pada diri pemimpin. Anggota Parlemen Malaysia Lim Kok Siang mempertanyakan penanganan COVID-19 di negaranya kepada Menteri Kesehatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, dengan membandingkan kondisi pandemi di Indonesia. Menurutnya, kasus COVID-19 di Indonesia lebih cepat turun dibanding dengan Malaysia.
Padahal jumlah populasi di Indonesia lebih besar dari Malaysia. Apa susahnya sih gitu? Pak Presiden bilang, saya minta maaf, persoalan ini belum bisa seperti harapan masyarakat kan. Sampai terakhir kami melihat bahwa apa yang terjadi sekarang sudah bisa dikendalikan, baik di Jawa, Bali maupun luar Jawa dan Bali. Akan tetapi Pak Presiden selalu mengatakan tetap waspada.